Selamat datang di tutorial penggunaan e-learning Unjani khusus mahasiswa teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam menggunakan aplikasi e-learning Fakultas Teknik Unjani melalui browser. Buka aplikasi browser, lalu ketik alamat website e-learning Fakultas Teknik Unjani, yaitu e-learning.teknik-unjani.com. Ini adalah tampilan home atau beranda pada situs web e-learning Fakultas Teknik Unjani. Di sini, baik mahasiswa dan dosen bisa mengunduh buku panduan e-learning Fakultas Teknik Unjani. Buku panduan bagi mahasiswa meliputi tata cara login akun e-learning Fakultas Teknik Unjani hingga tata cara dalam mengumpulkan tugas. Lalu, klik login di posisi kanan atas. Yang harus diperhatikan di sini adalah username diisi dengan NIM atau nomor induk mahasiswa seperti contoh berikut. Dan untuk password berisikan FT menggunakan huruf besar, strip tanggal lahir mahasiswa. Formatnya yaitu FT, strip tanggal lahir, strip bulan lahir, strip tahun lahir. Setelah itu, klik login. Dan seperti inilah tampilan home e-learning jika kita berhasil login. Terdapat nama mahasiswa di posisi pojok kanan atas. Jika berhasil login, akan tercantum nama mahasiswa di pojok kanan atas. Hal pertama yang perlu dilakukan setelah berhasil login adalah mengupdate biodata. Klik di pojok kanan atas, klik Preference, dan ubah profil. Setiap mahasiswa wajib mengupdate alamat email yang aktif. Hal ini menjadi penting karena jika mahasiswa lupa password, administrator akan mengirimkan sebuah link reset password ke alamat email yang aktif. Lalu, hal penting kedua yang perlu diubah adalah zona waktu menjadi Asia Jakarta, karena zona waktu ini mempengaruhi waktu dalam pengambilan mata kuliah yang diampu. Untuk isian biodata lainnya bisa disesuaikan dengan masing-masing mahasiswa. Lalu setelah itu klik perbaharui profil. Di sini ada keterangan bahwa telah terjadi perubahan dari alamat email yang lama ke alamat email yang baru. Sistem administrator akan mengirimkan link konfirmasi perubahan alamat email ke alamat email yang baru. Di sini dapat kita cek pada profil apakah alamat email sudah terupdate atau belum. Untuk contoh di sini, terdapat keterangan bahwa perubahan alamat email belum terkonfirmasi, sehingga pengguna wajib konfirmasi perubahan alamat email melalui link yang dikirimkan pada alamat email terbaru. Pengguna wajib cek email, lalu klik link konfirmasi perubahan alamat email. Ketika pengguna klik link tersebut, secara otomatis akan menuju laman detail pengguna pada akun e-learning. Dan setelah itu akan tertera bahwa alamat email aktif sudah terupdate. Ketika pengguna lupa password akun e-learning, klik Forgotten your username or password. Di sini, pengguna memasukkan alamat email aktif yang tertaut dengan akun e-learning pengguna. Setelah itu, akan ada notifikasi bahwa link untuk reset password dikirim ke alamat email tersebut. Silahkan cek email,
lalu klik link ubah password. Pengguna akan langsung menuju laman ubah password akun e-learning. Di sini kita bisa langsung mengubah password lama dengan password yang baru. Namun, di sini yang perlu diperhatikan, untuk password yang akan diubah adalah minimal 6 karakter dan minimal menggunakan 1 huruf besar. Jika sudah sesuai, klik Save Change dan password selesai diubah. Untuk mengambil mata kuliah atau course, klik perkuliahan, lalu pilih sesuai dengan jurusan masing-masing. Misalnya, kita di sini mengambil mata kuliah untuk jurusan teknik sipil. Klik mata kuliah yang sesuai dengan yang kita ambil. Lalu di sini terdapat kunci pendaftaran yang wajib dimasukkan oleh mahasiswa. Kunci pendaftaran ini bisa didapatkan dari dosen pengajar mata kuliah tersebut. Jika sudah ada kunci pendaftaran, silakan isi lalu klik daftarkan saya. Dan seperti inilah tampilan jika kita berhasil mengambil mata kuliah tersebut. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi kehadiran atau absensi. Pada mata kuliah ini, klik presensi atau kehadiran untuk mengisi absen. Jika muncul tampilan seperti ini, menandakan bahwa mata kuliah belum dimulai atau sudah selesai dilakukan. Maka dari itu, mahasiswa harus memperhatikan jam yang tersedia untuk mata kuliah tersebut dan memastikan zona waktu untuk akun pengguna sudah sesuai, yaitu zona waktu Asia Jakarta. Di sini akan dijelaskan bagaimana mengisi daftar hadir perkuliahan. Klik pada presensi atau kehadiran. Di sini kita dapat melihat perbedaan dengan yang sebelumnya. Jika kita masuk perkuliahan tersebut sesuai dengan jam perkuliahan, maka akan muncul keterangan seperti ini. Di sini muncul deskripsi perkuliahan, lalu di sini juga ada keterangan yang berisikan hari, tanggal, jam mulai, dan jam berakhirnya perkuliahan. Lalu untuk mengisi absensi, klik Submit Attendance. Di sini ada 3 pilihan absensi yang bisa kita pilih, yaitu present, late, dan absen. Di sini akan dijelaskan mengenai 3 pilihan absensi tersebut. Untuk pertama yaitu present. Pilihan absensi present ini akan muncul jika mahasiswa tepat waktu mengikuti perkuliahan sesuai dengan jam perkuliahan tersebut. Lalu untuk pilihan late akan muncul jika mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan tersebut, tapi dalam waktu yang masih bisa ditoleransi oleh dosen yang bersangkutan. Misalnya 10-30 menit setelah waktu mulai perkuliahan. Lalu yang terakhir adalah absen. Pilihan absen ini akan muncul jika mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan dan sudah melebihi waktu yang bisa ditoleransi oleh dosen yang bersangkutan. Hal ini menjadikan mahasiswa dianggap tidak mengikuti perkuliahan tersebut. Ketika ada pilihan present, silakan klik present dan simpan perubahan.
Di sini, setelah kita selesai mengisi absen, akan terlihat status present yang berarti menghadiri perkuliahan tepat waktu. Absensi, mahasiswa jangan lupa untuk mencentang pada checklist progres di bagian samping kanan untuk menandakan bahwa mahasiswa telah melakukan absensi. Lalu untuk mengunduh materi perkuliahan, cukup klik materi perkuliahan tersebut. Maka materi perkuliahan akan terbuka secara otomatis. Materi tersebut dapat langsung dibaca seperti ini atau dapat diunduh oleh mahasiswa. Jika materi perkuliahan sudah terunduh, maka pada checklist progres akan tercentang secara otomatis. Saat berada dalam perkuliahan menggunakan e-learning, baik mahasiswa dan dosen dapat saling berinteraksi atau berdiskusi satu sama lain menggunakan fitur live chat. Klik fitur live chat, lalu selanjutnya bisa klik kita masuk live chat sekarang. Setelah itu, akan terlihat tampilan chatroom dan notifikasi siapa saja yang memasuki chatroom tersebut. Dalam chatroom ini, kita dapat mengetahui siapa saja yang sudah bergabung di dalam chatroom ini. Selain fitur live chat, dalam perkuliahan menggunakan e-learning terdapat fitur virtual classroom, yang dimana di sini dapat terjadi interaksi belajar mengajar tatap muka secara live. Klik virtual classroom, lalu klik join session untuk segera bergabung ke dalam perkuliahan tatap muka secara online. Setelah itu akan muncul sebuah virtual classroom, dan di sini para pengguna e-learning baik mahasiswa ataupun dosen dapat memilih untuk mengaktifkan mikrofon atau hanya sekedar mendengarkan saja. Selain itu, pada virtual classroom ini terdapat fitur share webcam, sehingga perkuliahan menggunakan e-learning ini dapat terjadi secara tatap muka. Pada perkuliahan menggunakan e-learning, terdapat fitur untuk mengunggah atau mengumpulkan tugas. Sebagai contoh, pada perkuliahan struktur beton, klik assignment 1. Dalam assignment 1, mahasiswa dapat langsung membuka atau mengunduh soal tugas. Di sini dapat terlihat status pengumpulan tugas, apakah mahasiswa sudah mengumpulkan atau belum. Lalu ada status penilaian yang akan tercantum ketika dosen sudah menilai tugas mahasiswa. Lalu di sini juga terdapat keterangan waktu tersisa dalam pengumpulan tugas. Untuk mengumpulkan tugas, mahasiswa cukup klik tambahan pengajuan tugas atau laporan. Lalu di sini, mahasiswa dapat upload dokumen berupa file atau folder. Jangan lupa untuk menyesuaikan format tugas dengan format yang diperbolehkan untuk mengumpulkan tugas. Sebagai contoh, di sini kami akan mengunggah tugas dalam format PDF. Perlu diperhatikan bahwa ukuran maksimal satu file adalah 2 MB. Lalu maksimal tugas yang terlampir adalah 20 berkas. Jika sudah,
Klik simpan perubahan. Setelah simpan perubahan, akan ada keterangan terkait pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Setelah selesai perkuliahan, pastikan kembali checklist progres sudah tercentang semua. Sekian tutorial penggunaan e-learning Fakultas Teknik Unjani. Follow Instagram Fakultas Teknik Unjani di @ftunjani. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Fakultas Teknik Unjani. Terima kasih.